teman baik, tapi punya kasih nggak? Ya pelajaran kita mengatakan bahwa kasih itu memang harus diikuti dengan satu tindakan. Pelajaran kita katakan walaupun kasih itu jangan langsung menyerahkan diri semuanya, semua kita kasih apapun ya, yang sampai hubungan yang sebelum menikah pun kalian kasih apa semuanya. Setelah itu ya kalian yang akan menderita kan. Apalagi Tuhan tuh udah lebih dulu mengasihi kita kan. Jadi itu kasih menurut aku. Kalau memang dia kasih, dia akan jaga. Dia akan sabar menunggu sampai waktunya tiba untuk kalian menikah misalnya. Pas menikah ya baru lakukan. Ya, sorry banget ya aku nggak bisa join sama kalian karena aku hari ini ada pelayanan. Sorry ya. Kenapa Kak? Jadi hari ini tuh teman-teman aku ngajak aku nongkrong, tapi pulangnya tengah malam. Dan aku sebenarnya nggak enak buat nolak. Kenapa nggak enak buat nolaknya? Karena dia bestie aku dan baik banget sebenarnya. Oh ya ampun, kebetulan banget nih topik kita hari ini kayaknya bakal relate deh dengan Kakak. Iya benar-benar. Kayaknya cara kakak buat nolak tadi adalah cara yang terbaik, Kak. Emang tentang apa sih? Aku mau tahu dong. Nah, makin penasaran kan? Untung topik kita kayak relate nih dengan judul kasih itu sabar. Di pelajaran sahabat pertama lagi, mungkin kita diajarkan untuk lebih bersabar berarti. Benar banget. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, bisa langsung aja komen di bawah, bilang kalau misalkan kalian belum punya buku ini, supaya kita bisa sama-sama belajar bareng di rumah kita masing-masing. Daripada kita lama-lama, mending kita langsung masuk ke dalam cerita kali Bener ya. banget. Tapi, untuk teman-teman yang belum punya buku, kalian bisa baca di 1 Korintus 5 ayat 9-13 dan di pasal 13. Kita masuk ke dalam cerita. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang, apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow, ternyata cerita ini tuh merujuk ke Paulus yang pernah menulis nih surat kepada jemaat-jemaatnya untuk selalu berhati-hati, apalagi tentang pergaulan. Ya kan? Dia bilang juga jangan sampai kita itu terlalu dekat dengan yang mengaku sebagai saudara kita, seiman kita, tapi ya hidupnya justru penuh dengan dosa. Ini kita perlu hati-hati banget kan berarti. Nah, Paulus juga itu akan bilang ke kita kalau kita harus menjauhi orang di dunia ini yang salah. Tapi kita harus keluar juga dari dunia ini. Misalnya mungkin zona nyaman kali ya. Karena maksudnya kalau ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi sengaja hidup dalam dosa tanpa berubah, mungkin kita tidak boleh menganggap itu sesuatu yang mungkin biasa aja gak sih? Nah, benar banget. Terus di sini juga Paulus jelasin sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa? Kasih. Nah, dia juga bilang kalau misalkan, bayangin, kalau misalkan ada seorang bisa bicara dengan sangat hebat, bahkan seperti bahasa malaikat, atau punya pengetahuan yang luar biasa, iman yang besar, bahkan sampai bisa melakukan hal-hal luar biasa yang keren, tapi kalau dia nggak punya kasih, semuanya nggak ada artinya. Ya kan? Aku jadi berpikir-pikir kayaknya pelajaran ini tuh untuk zaman ini kayaknya emang perlu dibutuhin gak sih? Iya, relate banget ya. Ya kan? Tapi kita harus tahan dulu, karena kita akan mendengarkan segmen Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Ada survei yang nunjukin kalau banyak anak muda di Amerika pada saat umur 18-29 tahun sudah melakukan seks sebelum nikah dan menganggap itu hal yang biasa. Tapi menariknya, hasil survei juga bilang kalau orang yang sudah menikah atau punya komitmen serius justru merasa kehidupan seks mereka lebih memuaskan. Kemungkinan karena dalam hubungan yang serius ada kepercayaan, komitmen, dan rasa aman. Jadi, hubungan mereka terasa lebih bermakna dan memuaskan. Bukan cuma soal fisik aja. Nah, adik-adik, kita jangan gitu ya. Sebagai anak muda, kita bisa belajar untuk menghargai diri sendiri dan membuat pilihan yang bijak. Jangan cuma ikutan tren. Pilihlah hidup yang punya nilai, komitmen, dan tanggung jawab. Karena hal yang dilakukan dengan yang benar biasanya membawa kebahagiaan yang lebih dalam dan bertahan lama. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Gimana kabarnya? Baik, kalian sehat-sehat? Puji Baik. banget. Sudah kenyang dan akan lebih kenyang lagi tentang Karena pelajaran firman kita. Tuhan. Iya kan? Dan saat ini kita sudah di pelajaran sahabat pertama dengan judul Kasih Itu Sabar. Nah, ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 yang isinya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, Pendeta, maksud dari ayat inti ini itu apa sih, Pendeta? Iya, pelajaran kita kan bicara mengenai tulisan Paulus pada Korintus, khususnya menekankan bahwa loh, kalian itu
nggak perlu ribut-ribut deh kalau bahasa kita sehari itu ya, nggak perlu ribut-ribut deh. Itu juga kalau memang kasih itu kan memang ditunjukkan, nggak bisa mengatakan saya kasih kepada si A tapi nggak bikin apa-apa gitu loh. Dia susah, dia menderita, dia senang, kita diem aja gitu. Nggak mungkin kan gitu. Jadi ya pelajaran kita mengatakan bahwa kasih itu memang harus diikuti dengan satu tindakan, dan tindakan itu bukan tindakan apa namanya, yang dalam arti konyol mungkin ya. Maksudnya konyol ini, saya kan teman baik nih, ya. Saya memang sudah mengasihi dia. Kalaupun dia bikin salah, enggak, dia nggak salah, lu belain terus apa semuanya. Tidak seperti itu. Kasih itu kan bukan berarti dalam tanda kutip saya katakan tadi itu konyol itu, apapun yang lakukan pasti benar, apapun lakukan benar. Walaupun salah tuh kita benarkan, ya itu bukan kasih namanya. Kalau kasih itu memang memperlihatkan kepada kehidupan, ini bukan loh, kamu juga jangan begitu. Tapi jangan juga depan orang banyak, emang ini dia salah ya, kita berantem dong sama teman. Gitu ya. Jadi tetap teman, kita tetap sahabat dan lain sebagainya. Tapi pada batasan-batasan tertentu kita bisa memberikan bukti kasih kita kepada dia melalui nasihat, melalui masukan yang harus kita lakukan. Jadi harus ada tindakannya juga ya pendeta. Iya. Oke pendeta, aku juga mau nanya. Kan tadi pendeta udah menjelaskan apa itu kasih. Aku pengen tanya gimana caranya kita bisa mendefinisikan kata kasih kepada sesama kita. Iya, pelajaran kita kali ini kan lebih ya pada kalian wanita nih. Iya. Lebih banyak pada kalian wanita. Ya. Wanita itu kadangkala kelemahan kalian wanita itu kan di telinga. Oh, iya lagi. Kok benar? Enggak sih? Benar banget. Kalau dipuji, wah, Senang. kalau dia apa langsung kayaknya wah, Bad mood. Itu. Dan laki-laki memanfaatkan itu. Laki-laki memanfaatkan itu, dong. Makanya ada namanya playboy misalnya. Artinya apa playboy? Kan suka gombal dia. Iya sih. Kalau bahasa kita katakan suka gombal. Dia suka gombal apa semuanya janji. Karena kalian langsung kalau kaum wanita begitu nih, wah langsung aja. Nah, pelajaran kita katakan walaupun kasih itu jangan langsung menyerahkan diri semuanya, semua kita kasih apapun ya, yang sampai hubungan yang sebelum menikah pun kalian kasih apa semuanya. Setelah itu ya kalian yang akan menderita kan. Kalau laki-laki mana ada ininya kan, nggak ada akibat lainnya. Yang ada kan kalian kaum wanita. Jadi dalam hal ini bahwa kasih itu ya harus ditunjukkan kepada sesama itu dengan benar. Saya mengasihi, ya taruh ya, bahasa sekarang kalau kata, saya mengasihi pacar saya bukan berarti pacar saya harus ikuti apa kemauan saya. Saya ribut dengan ini, kamu gak boleh teman sama dia ya. Enggak begitu juga gitu loh. Saya gak suka dengan ini, kamu gak boleh ya, gak boleh begini, gak boleh begitu. Ya itu sih bukan kasih namanya kepada pasangan kita, kepada pacar kita gitu ya, kalau istilah kalian sekarang. Jadi kalau memang kasih, ya tetap berikan perhatian, berikan bantuan, berikan nasihat, berikan jalan keluar kalau ada masalah. Kalau dia senang, kita juga ikut senang. Kalau ulang tahun, kita katakan selamat ulang tahun, kasih kado dan lain sebagainya. Itu sebagaimana biasanya. Tapi ada hal-hal yang harus kita batasi. Pada saat-saat tertentu, kita harus sabar loh. Ini belum waktunya. Ini belum saatnya. Ya. Profesor Korner kan memberikan tadi data-data akan hal itu. Persentase yang sangat tinggi untuk itu, ya. Karena sudah dianggap ya berhubungan suami istri walaupun belum nikah resmi ya anggap sah-sah aja kok sekarang. Zaman sekarang nggak apa-apa kok. Enggak, gitu loh. Kalian harus jaga diri kalian itu bukan kasih dia. Dia itu bukan kasih. Kalau memang dia kasih dia akan jaga. Dia akan sabar menunggu sampai waktunya tiba untuk kalian menikah misalnya, pas menikah ya baru lakukan. Kalau dia sudah dan sebagainya, wah tanda kutip ada maksud yang tidak baik dalam kehidupannya. Jadi kasih itu sabar menunggu untuk sampai waktunya melakukan segala sesuatunya dengan baik ya, dan tentunya menjadi satu kesukaan, bukan hanya satu senang yang lain gak senang, satu ini yang lain kena akibatnya dan lain sebagainya. Jadi apapun itu dalam pelayanan kita mengatakan bahwa kasih kepada sesama itu bukan berarti
jor-joran semuanya, sampai hati kita semuanya kita, badan kita juga kita kasih semuanya, enggak seperti itu. Kasih kepada sesama juga ada saatnya harus sabar, yang ini bagian ini boleh kita sekarang sama-sama lainnya, tapi bagian ini jangan, ini nanti nih setelah pemberkatan, setelah ini baru ini bagian ini. Tapi bagian yang lainnya misalnya untuk makan sama-sama, jalan, kalian apa semuanya oke aja. Perhatian kita ya, kata-kata kita apa semuanya bisa kita berikan dengan baik tanpa merasa bahwa ada suatu halangan dengan saya. Tidak. Perselisihan tidak baik, tapi kalau beda pendapat hal yang logis-logis saja. Jadi jangan anggap bahwa beda pendapat itu jadi satu apa? Dia nggak suka, dia nggak senang sama gue. Enggak, beda pendapat itu biasa kok. Ya. Saya pikir zaman kalian sekarang kan sudah berbicara, kalau beda pendapat ya biasa. Bahkan mungkin saking cueknya kan zaman generasi sekarang kan, ya itu lu aja, gue enggak. Ya kan gitu aja kita sekarang kan, zaman kalian begitu kan, ya itu lu aja, gue enggak gitu kok. Ya udah dilupain semua gitu. Enggak pernah kebawa pikiran, mungkin kalau orang-orang tua kalian bisa, wah bisa gimana gitu kan. Kalian di rumah juga, ya itu memang orang yang lalu aja kok. Gitu ya. Kita juga sering katakan seperti itu. Kira-kira gitu. Berarti emang kasih itu juga perlu dari perbuatan juga ya berarti ya pendeta. Iya. Nah kalau gitu pelajaran penting apalagi khusus untuk zaman sekarang Gen Z ini biasanya kebanyakan ya kata pendeta cuek, bergengsi. Nah jadi gimana bisa kita terapkan kasih itu sabar ke kehidupan kita pada zaman gitu Pak Pen? Iya, untuk kehidupan kita lebih banyak kepada bahwa saya memperhatikan kamu, saya mengasihi kamu dengan memperhatikan tentunya. Bukan berarti ya seperti generasi Gen Z sekarang yang cuek aja gitu kan. Tetap enggak, tetap perhatikan, ya kasihan lu sini gitu ya. Tetap apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang kita berikan perhatian, kita berikan perhatian dan sebagainya. Tapi kalau sudah hal-hal yang mengarah ke hal yang tidak baik, ya itu bukan kasih namanya. Ya. Misalnya mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun kepada obat-obatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Ayo dong, lu kan sayang sama gue. Ayo dong kita kan sama-sama nih. Ayo, ya jangan. Ada batasan memang. Kita memang menyayangi, tapi dalam hal ini saya tidak ikut. Ya. Dalam hal ini saya tidak bisa. Dalam hal begini saya membatasi diri saya. Jadi kita juga harus punya satu prinsip dalam kehidupan kita bahwa kita mengasihi. Buktinya kalau lu susah gue temenin. Ya. Kalau lu mau curhat gue dengerin. Kalau mau ini masih iniin. Ya. Minta bantuan gue tolongin. Gitu ya. Tapi kalau sudah hal-hal yang ini kayaknya ya saya ada prinsip untuk ini. Saya tidak mengikuti apa yang kamu mau, apa yang teman-teman mau lakukan. Apapun itu. Apapun itu. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu yang memang tidak baik, ya lebih baik kita mundurlah sedikit, mundur sedikit ya. Tapi jangan juga, ya udah gue pulang aja, tinggalin, enggak gitu juga gitu ya. Awal saja, tapi ini gue enggak ikut ya, begini enggak ya gitu. Berarti emang kasih itu ternyata lebih dari yang kita tahu, kayak nggak cuma perbuatan tapi harus dengan tulus ya. Intinya kasih itu merupakan tindakan di mana kita bisa memberikan diri kita dengan tulus tanpa syarat kepada sesama kita, tapi dalam hal yang positif. Ya, Kayak kan? contohnya tadi kata pendeta, memberikan perhatian, semangat, atau apapun itu. Nah, akhirnya kita ngerti ya kata kasih itu. Nah, kalau gitu kita terima kasih ya pendeta karena sudah menjelaskan tentang kasih itu. Nah, kalau gitu kita dengerin dulu nih dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Sitorus, kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Stefan Evelyn Maxwell Kanter. Saya kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Jennifer Tentua, kelas 11, sekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Resya Kanaya Margaret Siregar, dari kelas 11, saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Menurut aku,
arti kasih itu adalah sesuatu yang kita relakan demi kebaikan seseorang. Kalau menurut saya, kasih adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Menurut saya, kasih itu contohnya saya sayang sama orang tua saya. Menurut aku, kasih itu ketika kita bisa saling mengasihi dan mengampuni kepada sesama. Kembali lagi bersama kami, Cornerstone Connection. Nah, jadi tadi kita udah dengar nih beberapa pendapat dari teman-teman kita tentang kasih. Nah, kalau menurut Kak Gerena sama Samantha, kasih itu apa sih? Mungkin dari siapa dulu nih? Aku deh. Yaudah. Kak Gerena boleh. Kalau menurut aku, kasih itu merupakan tindakan di mana kita bisa memberikan diri kita dengan tulus, tanpa syarat. Intinya dengan tujuan kebaikan kepada semua orang. Apalagi Tuhan tuh udah lebih dulu mengasihi kita kan. Jadi itu kasih menurut aku. Jujur sama lagi. Cuma kayak mungkin kasih itu yang penting kita tulus dan bukan dari paksaan tapi emang dari hati kita gitu. Kalau dari Kaya, menurut Kaya apa nih? Kalau aku, Ya. kalau menurut aku kasih itu tentunya nggak cuma omongan kita aja kepada sama kita, tapi juga tindakan, tapi dalam hal yang positif. Kalau menurut pendeta tadi udah dijelasin lah ya semuanya. Udah jelas, udah lengkap semuanya. lengkap. Nah kalau begitu, pendeta apa kesimpulan nih yang bisa kita ambil dari pelajaran kita nih khususnya? Baik, pelajaran kita triwulan ini dengan judul besarnya Kisah Orang yang Selamat. Dan pelajaran pertama memberikan kasih itu sabar, ya, memberikan pada kita kalau kita mengasihi seseorang, maka kita harus memelihara kasih itu, kita mencintainya dengan tulus, jangan sampai merugikan dia hanya untung kita sendiri. Itu bukan kasih namanya. Ya, kasih itu memang ya pelajaran kita mengatakan sampai Yakub bertahan loh beberapa tahun hanya untuk seorang wanita lagi supaya dia bekerja berapa lama. Karena dia kasih kepada wanita tersebut. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar semata-mata memberikan segala sesuatu. Wah, kalau dia sudah kasih barang, sudah kasih yang branded gitu apa semuanya, maka dia sayang lu sama saya, dia ini enggak begitu. Kasih itu memang memperhatikan, tadi sudah katakan kasih itu memang tulus. Kasih itu memberikan segala sesuatu, perhatian dengan baik, dan kasih itu juga sabar. Itu sebabnya diberikan pelajaran kita, kasih itu sabar adalah kasih sabar sampai menunggu memang saatnya kita boleh mendapatkan orang yang kita kasih menjadi bagian kita. Jangan ambil yang belum sampai kepada tahapan di mana kita memberikan kasih kita sepenuhnya kepada dia. Jadi pelajaran kita bahwa kasih Tuhan kepada kita memberikan indikasi kepada kita, mari kita mengasihi sama kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang sabar, tanpa ada hal-hal lain dalam pengasihan kita kepada orang tersebut. Amin. Semoga kita bisa menerapkan itu semua. Kasih itu ya. Karena kita udah di penghujung pembelajaran, kita meminta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan, Bapa dan Pencipta kami yang bertahta dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena pelajaran pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan yang begitu besar tanpa pamrih itu boleh menjadi bagian kami, untuk kami boleh mengasihi sesama kami dengan memperhatikan, membantu dalam segala daya untuk teman-teman kami, sesama kami, untuk juga mengenal pada Tuhan dengan lebih baik. Kami pun bisa mengasihi sesama kami, mengasihi calon pasangan kami, pacar kami dengan baik dan sabar menunggu sampai kepada hari pernikahan yang sah yang Tuhan restui. Biarlah Tuhan boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, juga berada bersama-sama dengan saat ini. Berkati dalam pendidikan, berkati dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.